Password chapter 1121, kembalinya Goldie Roger. Minggu depan libur, dan kita digantungin lagi sama Oda Sensei di ending dari chapter ini. Kesel saya, katanya mau nuntasin misteri di One Piece. Kenapa saya menjadi lihat kayak gini lagi? Aduh, tenang. Kita promo aja dulu deh ya. Jadi guys, aku ada konten alur cerita One Piece berupa animenya yang sudah aku rilis kemarin. Jadi silahkan yang nggak sempat nonton animenya, mampir deh ke videoku, sudah aku recapin buat kalian semua. Dan jangan lupa nonton video pembahasan dari chapter 1120. Gas lah yang belum, yang sudah, ayo kita masuk ke dalam cerita dari chapter kali ini. Kita mulai dari color spreadnya. Cover story-nya agak berhenti ya di sini. Yang mana color spread kali ini bener-bener bikin greng ya. Ini sih namanya bener-bener dah. Temanya summer kali ya, ini summer banget dan pantas gerah banget di sini pada AC-nya nyala nih. Terus kita masuk ke cerita kali ini yang berjudul Pasang Surut dari Zaman. Kayaknya ini judul penuh filosofi banget nih. Cerita dibuka dengan pertempuran di kapal bajak laut raksasa, di mana kemarin kan Sensei Garcia Satan itu nongkrong nih di ujung kapal raksasa ini. Luffy memperingatkan yang lain, jangan sampai kalian menyentuhnya. Cakar laba-laba itu beracun. Para raksasa pun berusaha sebisa mungkin untuk menahan serangan Satan dengan perisai mereka. Wah, jangan sampai ada yang kena. Gila, serangannya cepat sekali. Luffy langsung bersiap memukul. Kau ini masih ngotot juga ya. Tiba-tiba yang tadinya lepas, Bonnie itu berusaha kembali lagi ke wujud Nika dan Luffy menyadarinya. Satan yang melihat Bonnie langsung menyerangnya, tapi Luffy berhasil menghalangi dengan pukulan hakinya. Bonnie yang masih kelelahan berusaha untuk terbang. Satan di sini marah. Bonnie di sini sedikit ketakutan, tapi Luffy langsung bilang, "Itu dia Bonnie, kau bisa melakukannya." Kita lalu dibawa mendengarkan siaran Vegapunk yang tersiar di seluruh dunia lagi. Dia berkata, hari kebangkitan telah datang, di mana semua rahasia dari abad kekosongan akan segera terkuak. Kita tahu teknologi senjata yang menenggelamkan benua di dunia ini masih digunakan. Kekuatan itu masih ada di luar sana. Di sini kita melihat ada Shirahoshi, Vivi, dan keadaan yang ada di Skypiea. Vegapunk melanjutkan, mereka yang memiliki ras yang unik dan langka masih dibantai dan dipersekusi sampai hari ini karena keunikan sejarah yang misterius. Kita lalu melihat Kuma yang merupakan ras Bakanir, Marco yang mengingat perkataan Shirohige bahwa di mana dahulu kala ada kerajaan dewa di atas sana kayaknya di Marijoa maksudnya. King yang mengingat bahwa dirinya adalah ras Lunaria, di mana informasi suku Lunaria saja itu dihargai 100 juta berry. Dan ada Puding yang memiliki 3 mata. Kita kembali ke Egghead di mana Satan semakin marah. Nika, kau ini hanyalah peniru yang tidak tahu apa-apa tentang yang asli. Bonnie berkata, akulah lawanmu. Luffy di sini langsung maju. Sudah cukup. Luffy berhasil menahan serangan Satan ke Bonnie dan dia hanya tertawa. Si. Bonnie yang menangis karena dia tidak bisa menahan amarahnya saat melihat Satan karena dia sudah melihat masa lalunya Kuma. Dari Kuma kecil yang dihajar oleh Satan karena dia merupakan ras Bakanir, dan ibu Bonnie yaitu Ginny yang menjadi kelinci percobaan Satan. Bonnie di sini lalu berkata, berani sekali kau. Semua yang telah kau lakukan pada ayah dan apa yang sudah kau perbuat pada ibuku. Berani sekali kau mengaku sebagai dewa. Asal kau tahu saja, dewa yang sesungguhnya itu benar-benar ada. Dan kita melihat momen di mana Ginny masih bersama Bonnie yang masih bayi. Bonnie bilang hai ke ibu dong. Bonnie sambil mengingat Kuma berkata, pahlawan yang sejati itu ada. Yang aku inginkan hanyalah kami bertiga bisa hidup dengan damai. Lebih baik mati saja daripada sendirian seperti ini terus. Tetapi aku tidak menyerah. Aku berhutang besar pada ayah dan ibuku. Mereka sudah berjuang dengan sangat keras demi diriku. Di sini kita lalu melihat adegan yang tidak nyata, di mana Kuma dan Ginny tertawa bahagia bersama Bonnie bayi. Aduh ya Allah, sedih nih. Lalu Satan semakin marah. Dasar serangga. Bonnie dan Luffy menarik tangannya ke belakang dan mereka langsung berkata, pukulan kebebasan Nika. Dan Satan terkena serangan beruntun dari Luffy sekaligus pukulan Bonnie yang membuatnya terpental jauh dari kapal. Ini dia nyemplung ke laut gak ya? Para raksasa di sini bersorak dengan gembira. Yeah! Bonnie menangis dengan sangat lega dan Luffy tertawa. Kita membuatnya beneran terbang, Bonnie. Kerja bagus. Dan di sini kita melihat Kuma tersenyum, coy. Aduh.
Ini momen releasing banget nih. Ini yang ditahan sama Bonnie akhirnya bisa dikeluarin nih di sini. Dory dan Brogy melihat ke atas dan berkata, "Hei lihat, itu kapal kalian kan?" Dan benar, Saniko sedang terjun dari langit. Keadaan di Saniko ini juga bener-bener chaos banget. Usopp masih semakin panik. "Kita akan mati, kita akan jatuh dan mati. Selamatkan kami." Terus kita mendengar lanjutan siaran Vegapunk. Akan ada hal di luar dugaan yang terjadi saat jawaban itu terkuak. Kalian semua harus bersiap untuk melindungi diri kalian masing-masing. Karena apapun yang terjadi, aku percaya dengan kebijaksanaan manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Roger telah tiada 25 tahun yang lalu dan sudah 2 tahun sejak kematian Shirohige. Sebuah era baru yang digembor-gemborkan setelah selesainya legenda yang lama. Saat ini ada orang yang tidak bisa ditekan. Orang-orang yang mungkin saja hampir mendekati kebenaran. Apakah ini kebetulan? Atau jangan-jangan Goldie Roger lah yang mempersiapkan pergerakan ini? Sayangnya tidak ada jaminan bahwa yang akan menemukannya adalah seseorang yang Joy Boy maksud. Kita lalu mengenang kata-kata terakhir dari Goldie Roger. "Harta karunku, carilah. Semuanya ada di tempat di mana aku meninggalkannya." Kita lalu melihat Rayleigh yang sedang tidur, diselimuti sama Shaggy, para bajak laut yang semakin semangat. "Bagus Vegapunk, aku sudah tahu ini arahnya kemana." Terus di Pulau Hachinosu, markas Yonko Kurohige, "Hei, apakah Commodore Teach belum kembali? Aku sudah tidak sabar." Di kapal Red Force, Yonko Akagami Shanks, "Bos, kau minum terlalu banyak." Shanks di sini menjawab, "Diam, aku tidak mabuk tahu." Pulau Empty Bluff, markas Yonko Bagi. Seperti biasa terjadi kesalahpahaman di antara para kru ya. "Ketua Bagi, tidak ada yang meragukan kehebatan Anda sekarang. Anda selalu melampaui ekspektasi kami. Ternyata mimpi Anda lebih besar dari yang kami bayangkan." Bagi cuma, "Hah?" Crocodile dan Mihawk ya gitulah, mereka kayak males banget untuk mendengarkan omong kosong ini ya. Terus di markas pusat angkatan laut, yang mana aku nggak ngerti nih yang ngomong siapa ya. "Tidak mungkin kita hanya berdiam diri saja, kita harus mendapatkannya terlebih dahulu. Terus siapa yang akan melindungi para warga dasar bodoh?" Siapa ya yang ngomong ya? Lalu Vegapunk ngomong lagi nih, "Tidak ada yang bisa menghentikan ini sekarang. Takdir dunia akan ditentukan oleh siapapun yang menemukannya terlebih dahulu. Takdir dunia tergantung oleh siapa yang menemukan One Piece." Dan di sini kita melihat, aduh ya ini panelnya bagus banget. Orang-orang penting semua ini, para Yonko, Shanks, Luffy, Kurohige, Bagi, Akainu, Dragon, Im-sama, Kobe, Kuzan, Vigarland Garling, Sabo, dan ini siluet siapa lagi? Kok dia bawa pedang? Dan chapter kali ini selesai. Geger guys, para nakama di internet geger geden lagi kita. Mana minggu depan libur, kita dikasih misteri lagi. Aduh, yoklah kita bahas, kita langsung bahas guys. Khusus nih buat karakter item nih kayaknya kita harus bahas lebih detail lagi. Meskipun sebenarnya ada hal lain yang bisa kita diskusikan ya. Kayak kenapa ras-ras tertentu banyak yang dihabisi oleh pemerintah dunia seperti ras Buccaneer, Lunaria, suku Mata Tiga. Kesamaan dari mereka kan mungkin ada hubungannya ya dengan masa lalu dari Void Century. Buccaneer yang percaya dengan Nika, Lunaria yang mencari Joy Boy, terutama si King ya yang mencari Joy Boy. Suku Mata Tiga yang katanya bisa membaca phoneglyph. Ini semua terhubung dengan Void Century dan One Piece nih. Mungkin karena itulah ya pemerintah dunia itu nggak suka dengan mereka, terutama Im-sama dan Gorosei, yang mana ya harus dihabisi aja gitu. Terus mari kita kumpulkan informasi dan teori. Ini siluet satu siapa lagi nih? Aduh. Tapi teori pertama atau aturan pertama di One Piece ketika muncul siluet yang digambar oleh Oda Sensei adalah jangan percaya sama Oda Sensei dulu. Karena antara siluet sama wujudnya kadang beda nih ya. Tapi ya kita coba bahas lagi lah. Jadi dari konten yang kemarin aku share kemarin sore banget nih, banyak banget yang komentar dan berteori ini siluet dengan pedang ini siapa. Dengan Oda menunjukkan pedangnya, bisa diperkirakan bahwa karakter ini akan cukup ikonik dengan pedangnya nanti. Pedangnya ini dilihat dari pegangannya mirip dengan pedangnya Shanks Griffon, pedang yang ada di Taman Im-sama, pedang Vigarland Garling, dan pedangnya Goldie Roger, yaitu namanya adalah pedang Ace. Kemarin banyak yang komen, Garling tuh bang, jelas tidak, orang Vigarland Garlingnya juga ada di panel ini. Shanks juga sama, jelas tidak. Im-sama yang enggak, orang ada di sini juga. Terus ada yang bilang ini pria dengan luka api. Bisa jadi, tapi menurutku bukan. Tapi meskipun ini belum dikonfirmasi ya, kayaknya sepertinya
Pria dengan luka api itu adalah Jaguar de Saulo. Tapi sekali lagi ini masih belum dikonfirmasi, tapi kayaknya enggak deh. Ada yang bilang Bogor, anak buahnya Garp, tapi pedangnya beda nih si Bogart dengan yang ada di sini. Condoriano, udah gila yang komen. Terus aku kemarin berteori jangan-jangan ini adalah pedangnya Goldie Roger, yaitu Ace. Tapi tergantung nih, ini aku nggak ngerti siapa yang megang pedang ini. Apakah ini memang pedangnya Roger tapi yang megang orang lain? Atau mungkin orang lain ini adalah salah satu anggota bajak lautnya Roger yang masih hidup. Ada yang bilang Ben Beckman, Cooper Gaban, atau yang lain-lain lagi. Atau jangan-jangan Goldie Roger masih hidup, guys. Aduh gimana nih? Tapi di siluet ini nggak ada gambar kumis ikoniknya si Roger sih ya, jadi nggak tahu juga nih. Atau jangan-jangan ini adalah pewaris pedang Ace, karakter baru yang belum pernah muncul, atau mungkin ini bukan pedang Ace, bukan pedangnya Goldie Roger, dan ini memang karakter baru aja dengan pedang yang baru aja gitu. Dan ada teori yang menarik, ada yang bilang jangan-jangan ini adalah orang dengan penutup mata, Bang. Oke, ini menarik banget nih. Jadi gini, Oda itu pernah bilang di One Piece Paradise yang kayak modelnya tuh kayak pamflet poster gitu yang dirilis Oda pada 2007. Oda ini bilang bahwa ciri khas bajak laut zaman dulu ya adalah bajak laut dengan penutup mata. Tapi di One Piece ini, cerita dengan tentang bajak laut ini, Oda dengan sengaja tidak membuat ada karakter di One Piece sampai sekarang yang menggunakan penutup mata. Ada yang bilang tuh, mata satu kan kayak Zoro, Bang. Zoro gak pakai penutup mata. Mohon maaf nih. Oda melanjutkan di One Piece Paradise ini. Dia bilang di akhir adegan One Piece, Oda akan menggambar seseorang bajak laut yang akan muncul dengan penutup mata. Jadi ini Oda bilang clue-nya adalah di akhir adegan One Piece. Jadi mungkin di tamatnya One Piece nih. Apakah mungkin siluet ini adalah orang tersebut? Atau mungkin tidak? Ya nggak tahu, kita nggak ngerti lagi. Ditambah ada teori lama yang naik lagi, yaitu adalah kembarannya Shanks. Jangan-jangan ini adalah kembarannya Shanks, entah kembaran, entah cloning, entah saudara, entah bapaknya Shanks atau saudaranya Shanks, yang nggak tahu ya. Yang mana karakter yang bisa ditanda kutip Shanks ini pernah menemui Gorosei. Jangan-jangan itu memang bukanlah Shanks tapi orang di siluet ini, karena di dahinya tidak ada bekas luka waktu digambar itu. Tapi ada satu teori yang aku percaya banget, aku serius, ini tingkat kebenarannya hampir 100% nih. Siluet ini ya kalau dilihat dari bentuk dagu dan pedangnya, ini adalah bandit gunung yang dulu nyulik Luffy. Ini silahkan didebat guys, fiksi. Banyak yang bilang, Bang itu kan bandit gunungnya udah dimakan sama si monster laut. Enggak, dia selamat, dia langsung jadi karakter penting di One Piece. Makanya dihilangkan sama Oda Sensei di situ karena mau dikeluarin di sini. Yakin. Debat, coba teori ini debat. Tapi gak tahu juga lah ya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1121 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Aku yakin ini bakal ramai banget nih. Dan jangan lupa nonton video pembahasan chapter 1120 sebelumnya, dan alur cerita anime One Piece yang sudah aku rilis baru kemarin banget nih. Sampai jumpa di pembahasan chapter 1122. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.